Seperti inilah suasana eksekusi perkara perdata yang sudah 7 tahun bergulir. Pemilik rumah bersikukuh mempertahankan rumah yang sudah puluhan tahun mereka tempati. Perkara ini dimulai saat Usman menggugat Aidil yang merupakan saudaranya. Saat dilakukan eksekusi, pihak tergugat enggan meninggalkan lokasi sengketa tersebut lantaran pihaknya memiliki sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa. Nurjana yang merupakan istri dari Aidil menjelaskan, ia bersikukuh mempertahankan hak suaminya yang sudah meninggal serta ada 2 orang lagi di dalam rumah tersebut yang merupakan saudara dari Aidil. Setelah dilakukan negosiasi oleh pihak kepolisian dan Pengadilan Negeri Kayu Agung, akhirnya eksekusi tersebut ditunda. Nak dieksekusi keputusan pengadilan. Tapi aku tak jadi, aku tetap bertahan, mempertahankan hak laki. Dengan bukti kekuatan sertifikat, sebab apa aku tak maju sejengkal aku tak mundur. Aku tegak lurus jalur sebat. Sementara itu, pihak penggugat enggan memberikan komentar atas ditundanya eksekusi tersebut. Dari Kabupaten Ogan, Sumatera Selatan, Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Ya, kita awali informasi pagi di pemirsa. Ribuan umat muslim di Kabupaten Gianyar, Bali melaksanakan pawai malam takbiran Idul Adha pada Minggu malam. Dengan membawa berbagai pernak-pernik, para peserta berjalan kaki dari kawasan Masjid Agung Al-Ala dan berkeliling di kawasan Kota Gianyar. Diketahui para peserta ini berasal dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar, Bali. Pawai takbiran ini pun menyita perhatian masyarakat yang tengah beraktivitas di kawasan Jalan Kota Gianyar. Sementara itu, dengan dilaksanakannya pawai malam takbiran keliling ini, jalanan di kawasan Kota Gianyar ditutup sementara. Sementara itu, pemirsa, di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, meski sempat diguyur hujan, nampak masyarakat muslim ramai menggelar pawai takbiran Idul Adha pada Minggu malam. Diketahui pawai dimulai dari depan Masjid Agung Darussalam ini diikuti oleh masing-masing perwakilan dari seluruh masjid di Kabupaten Kepulauan Yapen. Guna mengamankan situasi takbiran Idul Adha malam ini, puluhan personel Polres Kepulauan Yapen dikerahkan. Pihak Polres Kepulauan Yapen melakukan pengamanan malam takbiran menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah tanggal 17 Juni tahun 2024. Tadi telah dilepas oleh Bapak Pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen untuk rangkaian kendaraan yang melaksanakan malam pawai takbiran Idul Adha. Pengamanan malam takbiran ini berikutnya besok pagi personil Polres Kepulauan Yapen akan melakukan pengamanan di lapangan alun-alun bagi umat muslim yang akan melaksanakan sholat Idul Adha. Usai menginap di Musdalifah, jemaah haji melakukan lempar jumroh atau jamrah di Mina, Arab Saudi. Lempar jamrah merupakan simbol perlawanan terhadap bisikan setan yang selalu menggoda manusia untuk berbuat keburukan. Usai wukuf di Arafah dan menginap di Musdalifah, jemaah haji melakukan lempar jumroh di Jamarat Mina, Arab Saudi. Termasuk ribuan jemaah haji undangan Raja Salman dari berbagai negara. Lempar jumroh bukan sekadar ritual melempar batu semata, namun sebagai simbol perlawanan terhadap bisikan setan yang selalu menggoda manusia untuk berbuat jahat atau maksiat. Lempar jumroh pertama kali dilakukan Nabi Ibrahim yang digoda setan saat hendak menyembelih anaknya Nabi Ismail. Kala itu Nabi Ibrahim melemparkan batu ke arah pilar demi menghalau ajakan setan untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Setiap lemparan batu kerikil diarahkan ke tiang sebanyak 7 kali. Sebelumnya batu-batu ini mereka kumpulkan saat mabit atau menginap di Musdalifah. Dari Mina, Arab Saudi, Michela Andrianto, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini Haji 2024, kita sapa rekan Suhud Nur Fadli yang berada di Mina, Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta. Suhud, apa rangkaian ibadah haji saat ini di sana? Waalaikumsalam Galuh. Selamat malam atau tepatnya dini hari waktu Mina, Arab Saudi, Galuh. Dapat saya laporkan bahwasanya saat ini saya sedang berada di pos 2 kesehatan Mobile Crisis Rescue petugas haji Indonesia yang berada di lantai 3 Jamarat. Hari ini merupakan hari pertama jemaah haji Indonesia melakukan lempar jumroh Aqobah setelah sebelumnya melaksanakan wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah, Galuh. Dan bagi jemaah haji Indonesia nantinya akan melaksanakan mabit atau bermalam di Mina setelah melakukan lempar jumroh Aqobah untuk melanjutkan dengan lempar jumroh Ula, Wusta, dan Aqobah. Bagi jemaah haji Indonesia yang saat ini sedang mabit di Mina, diimbau untuk selalu membawa perbekalan yang cukup dan juga alat pelindung diri seperti masker, obat-obatan pribadi, serta multivitamin. Hal ini dikarenakan meskipun malam, tapi cuaca di Mina masih cukup tinggi, mencapai hingga 37 atau 38 derajat Celcius. Dengan nantinya ketika membawa perbekalan cukup, jamaah haji Indonesia bisa khusyuk saat mabit, berzikir dan berdoa serta mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagi jamaah haji Indonesia, nantinya ada waktu-waktu tertentu yang disarankan oleh Kementerian Agama untuk melempar jumroh, maksud kami. Di antaranya adalah tengah malam sampai dengan pagi menjelang atau sekira pukul 12 hingga pukul 5 pagi. Hal ini dikarenakan situasi di Jamarat tempat melempar jumroh cukup lengang sehingga aman, atau ini semua ditujukan bagi kemaslahatan jemaah haji Indonesia. Karena jika melempar jumrohnya di waktu pagi sekira pukul 5 sampai dengan pukul 10 atau sampai dengan pukul 2 siang hari, pergesekan atau benturan antar jemaah Indonesia dengan jemaah luar negeri sangat keras sekali karena perbedaan postur fisik dan juga tenaga serta yang lainnya, Galuh, sehingga jemaah haji Indonesia kemungkinan akan susah untuk bisa melakukan lempar jumroh. Selain itu dapat saya laporkan juga bahwasanya jamaah haji Indonesia nantinya setelah melakukan lempar jumroh Ula, Wusta, dan Aqobah serta mabit di Mina akan menjalankan tawaf ifadah atau tawaf wada, tawaf terakhir sebelum meninggalkan kota Mekah untuk menuju ke kota Madinah bagi jamaah haji gelombang kedua. Sedangkan bagi jamaah haji Indonesia gelombang pertama nantinya akan langsung berpulang ke tanah air mulai 22 Juni mendatang dari Bandara Madinah atau Bandara Jeddah, Galuh. Bagi jamaah haji Indonesia nantinya setelah melaksanakan prosesi haji diimbau untuk tidak membawa air zam-zam saat kepulangan ke tanah air karena air zam-zam akan diperiksa oleh pihak maskapai dan dikeluarkan dari koper. Dan jatah air zam-zam bagi jemaah haji Indonesia nanti akan diberikan saat kedatangan di embarkasi seberat 5 liter per jemaah, Galuh. Ya, Suhud, selain mengalami perbedaan porsi tubuh sehingga ada waktu tertentu untuk melaksanakan lempar jumroh, apa saja kendala yang dihadapi oleh jemaah Indonesia di sana? Ya, jemaah Indonesia mengingat luasnya area Mina ini diimbau untuk selalu selain memperhatikan dan membawa bekal juga memperhatikan akses keluar masuk terowongan dan juga ke maktab masing-masing jemaah karena rata-rata di hari pertama ini masih ada belasan jemaah Indonesia yang kesasar atau tidak tahu arah pulang. Beruntung ada banyak petugas haji Indonesia yang tersebar di titik-titik persimpangan jalan yang nantinya bisa membantu jemaah Indonesia yang tersasar atau kelelahan sehingga bisa dirawat di pos kesehatan, salah satunya seperti yang ada di belakang saya ini, pos kesehatan 2 Mobile Crisis Rescue, di mana ada beberapa jamaah yang tengah dirawat akibat kelelahan
saat melakukan lempar jumroh, Galuh. Ya, baik, rekan Suhud melaporkan langsung dari Mina, Arab Saudi. Terima kasih, selamat bertugas dan juga selamat beribadah. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan oleh berbagai pihak. Presiden Joko Widodo akan melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Sejumlah persiapan pun dilakukan, salah satunya oleh pihak Masjid Raya Baitur Rahman Semarang selaku panitia penyelenggara. Pasalnya, selain melaksanakan sholat Id, Jokowi juga akan menyerahkan hewan kurban, sapi berjenis limosin seberat 1,2 ton kepada pihak masjid. Pasal kita sudah menyiapkan, apalagi ini Pak Presiden ya. Nah, kita persiapkan segala macam dan kita sudah rapat dengan staf kepresidenan sudah 2 kali. Dan ini nanti checking terakhir insya Allah bagaimana kesempatan kita lapangan Simpang 5 barangkali juga sudah di on the spot ya. Juga titik-titik masjid ini juga on the spot. Sementara terkait pengamanan juga sudah dipersiapkan oleh pihak kepolisian, khususnya Polda Jawa Tengah. Ratusan anggota kepolisian sudah disebar di beberapa titik di wilayah Semarang. Saat ditanya adalah Kodam 4 Diponegoro, Polda Jawa Tengah sebagai wakil. Sebaran anggota sudah kita sebar 325 khusus untuk wilayah Semarang dengan rincian kegiatan khusus untuk sholat Id di daerah Simpang 5. Kemudian di seluruh penggal sudah kita laksanakan, termasuk tadi dipimpin oleh Dandim untuk apel. Rencananya sholat Idul Adha di kawasan lapangan Pancasila Simpang 5, Semarang akan dimulai pada pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Dipimpin oleh Imam Kiai Haji Zainuri Ahmad dan yang bertugas sebagai khatib ialah Ketua KPU Hashim Asyari. Dari Semarang, Jawa Tengah, Yasmin Atania, Dede Rudi, iNews melaporkan. 1 hari jelang pelaksanaan Idul Adha, sejumlah persiapan dilakukan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selain pembersihan sejumlah area, pengamanan dan sterilisasi akan dilakukan sejak pukul 2 dini hari. Selain itu, pengelola Istiqlal juga telah menyiapkan area karpet tambahan dan kursi bagi difabel. Sejumlah pejabat dan tokoh publik akan melakukan ibadah sholat Id di Masjid Istiqlal. Salah satunya adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istri yang rencananya akan hadir untuk melaksanakan sholat Id. Sementara untuk pemotongan hewan kurban akan dilakukan di Masjid Istiqlal pada Selasa 18 Juni mendatang. Jumlah hewan kurban yang diterima adalah 34 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Baik, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Warga masyarakat Kayong Utara antusias mengikuti pawai takbir di halaman Masjid Agung Usman Al-Khoir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Sementara itu, di Kabupaten Deli Serdang, belasan ribu umat Islam tumpah ruah memenuhi lapangan dan jalanan desa mengikuti pawai obor menyambut Hari Raya Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti inilah suasana pawai takbir di halaman Masjid Agung Usman Al-Khoir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Minggu malam. Rintik hujan tidak mengurangi antusias masyarakat mengikuti acara dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Bahkan masyarakat menghiasi kendaraan mereka dengan ornamen masjid yang menambah khidmatnya pawai takbir menyambut Idul Adha 2024. Saya tidak pernah melihat kegiatan seperti ini, apalagi di tempat saya bertugas di Azerbaijan, Idul Adha, Idul Fitri, Ramadan itu tidak seperti di Indonesia. Betul. Sementara itu, belasan ribu warga Kabupaten Deli Serdang tumpah ruah memenuhi lapangan dan jalan protokol Desa Klampir 5 Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang untuk mengikuti pawai obor.
Sambil membawa obor, mereka menggemakan takbir sebagai kebahagiaan atas datangnya Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Pawai obor yang diikuti anak-anak dan remaja dari berbagai desa di Kabupaten Deli Serdang ini semakin meriah dengan iringan kendaraan hias dengan berbagai miniatur masjid, kapal, dan kitab suci Al-Quran. Dari Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, dan Deli Serdang, Sumatera Utara, Rosi Yulizar, Said Ilham, Ainus melaporkan. Inilah sapi kurban Presiden Joko Widodo yang dikirim ke Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Sapi kurban berjenis peranakan Ongol ini memiliki berat 1 ton lebih. Sapi tersebut diberi nama Brebes Mili karena pemiliknya merasa senang dan terharu sapinya dipilih Presiden untuk kurban. Rencananya sapi kurban Presiden Jokowi akan disembelih pada Selasa 18 Juni, 1 hari setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Sapi berukuran besar ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Banyak dari anak-anak dan orang tua mengabadikan foto sapi Presiden Jokowi karena ukurannya yang jauh berbeda dengan sapi-sapi lainnya. Di tahun 2024 ini bertepatan dengan 1445 Hijriah, Presiden Jokowi kurban sapi jenis peranakan Ongol, usianya 5 tahun, kemudian beratnya 1010 kg. Sapi ini hasil peternak Bapak Teguh dari Kabupaten Lamongan. Selain sapi kurban milik Presiden Joko Widodo, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya juga mendapatkan sumbangan sapi kurban dari Hovifah Indar Parawansa serta jajaran Forkopimda Jawa Timur. Hingga saat ini total ada 26 ekor sapi dan 40 ekor kambing kurban di Masjid Nasional Al-Akbar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, 3 unit rumah di Goa, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kebakaran terjadi diduga akibat lupa mematikan kompor saat memasak untuk kebutuhan Lebaran Idul Adha. Kebakaran hebat ini terjadi di Jalan Abdul Muthalib Daeng Narang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Banyaknya barang campuran yang mudah terbakar termasuk gas 3 kg dan pom bensin mini membuat api terus membesar dan menyebar hingga ke bangunan lainnya. Dalam waktu singkat, 3 bangunan rumah dan tempat usaha hangus ludes terbakar. Diduga api berasal dari toko barang campuran yang ditinggalkan pemiliknya saat sedang memasak kebutuhan Lebaran Idul Adha. Api baru bisa dipadamkan setelah 4 unit mobil dari Dinas Kebakaran setempat dikerahkan. Itu awalnya api dari mana, Bang? Dari dapur. Ya, ini menurut laporan masyarakat diperkirakan aktivitas dapur. Jadi ada kegiatan aktivitas dapur masak-masak sampai meninggalkan dapurnya sehingga terjadi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran hingga kini masih diselidiki oleh aparat kepolisian. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Sejumlah truk di Pandeglang, Banten terbakar hebat. Akibat peristiwa tersebut, sopir truk mengalami luka bakar. Meledak itu meledak. Ada orang nggak itu? Jangan air ngalir. Nyebar. Inilah detik-detik terbakarnya sejumlah truk di Desa Cinjakan, Kecamatan Bojong, Pandeglang, Banten. Allahu Akbar. Kobaran api dan asap hitam tebal membumbung tinggi di area terjadinya kebakaran. Bahkan sempat terdengar suara ledakan akibat kebakaran tersebut. Tampak sejumlah karyawan panik dan mengevakuasi kendaraan lain agar tidak ikut terbakar. Itu berkisar di jam istirahat, Pak. Yang pasti kita masih dalam proses pencarian keterangan dan saksi. Ya. Seperti itu. Kerusakan yang dialami oleh PT sendiri berupa apa ya, Pak? Apa itu, Pak? Kira-kira, Pak? Itu ada beberapa kendaraan dari perusahaan, tapi sampai saat ini belum bisa
secara detail belum bisa karena masih dalam tahap pendataan. Dari hasil pemeriksaan saksi, diketahui kebakaran terjadi saat sopir dan kernet memindahkan solar dari truk satu ke truk yang lain. Namun tiba-tiba muncul percikan api dari mesin genset yang menyambar solar dan merambat ke truk. Dari penyebab diduga dari konsleting genset, alkon, pompa solar, di mana perpindahan dari mobil PT Nirmala ke mobil PT Sino. Akibat peristiwa ini, sopir truk mengalami luka bakar hingga 50% dan sudah dilarikan ke RSUD Berkah, Pandeglang. Sementara itu, pihak Polres Pandeglang masih melakukan pendalaman terkait kebakaran truk yang terjadi Sabtu siang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polisi kembali menangkap 6 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang berujung pada kematian Burhanis, bos rental asal Jakarta di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dengan penangkapan ini, total ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ke-6 tersangka tersebut yakni STJ, AK, SA, SU, NS, dan SHD. Seluruh tersangka merupakan warga Sukolilo, Kabupaten Pati. Mereka diduga melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Burhanis dan 3 rekannya, dan dikenakan pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiweng, itu? Menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti scientific crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video, keterangan saksi kita ambil semuanya. Wow, itu kan tersangkanya banyak satu kamu, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP 2 alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana. Informasi lainnya, pemirsa, Dewan Pers menganggap RUU penyiaran bertentangan dengan kebebasan pers. Pasal larangan penyiaran jurnalistik investigasi eksklusif juga dianggap aksi perebutan kemerdekaan pers. Hal tersebut disampaikan anggota Dewan Pers Yadi Hendriana dalam sebuah diskusi mengenai RUU penyiaran di kawasan Jakarta pada Jumat siang. Yadi Hendriana menganggap RUU penyiaran pasal 8A terkait kewenangan KPI untuk menyelesaikan sengketa pers bertubrukan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Tapi kalau penyiaran bukan lembaga penyiaran, lihat benang merahnya bahwa ada upaya untuk membentuk kemerdekaan pers. Persisnya pada tahun 2007 kalau tidak salah ya, masuk RUU kalau masalah RUU Pemilu dan Pilpres waktu itu, yang di situ dikatakan ada kontrol terhadap pers di situ, bukan dari undang-undang tersebut. Bahkan ada sanksi juga di situ ditegaskan juga. Kembali di 25 tahun berikutnya, 2012 juga ada hal yang sama, tapi kemudian kan kita protes, kemudian di depok juga, maka sempat Dewan PKPU waktu itu yang mengatakan bahwa KPU bisa mengontrol pers, itu berbahaya sekali. Tapi dengan lobby dan kami bicara dengan KPU, akhirnya PKPU nomor 1 waktu tahun 2012 dibatalkan. Pemirsa, ada saja peristiwa unik jelang Hari Raya Idul Adha di Jakarta. Sejumlah sapi kurban mengamuk hingga kabur saat diantar ke pemiliknya. Bahkan ada satu sapi yang tercebur dan berenang ke aliran sungai. Inilah sapi yang terlepas di ruas tol Jagorawi dan sempat direkam warga dan pengendara yang melintas. Petugas patroli Jasa Raya dan Jasa Marga berusaha mengejar sapi tersebut, namun sapi terus berlari hingga 7 km.
Petugas sempat kesulitan, namun sapi akhirnya berhasil ditangkap dengan cara menggiringnya ke sisi jalan tol. Awalnya sulit sekali, tapi lama-lama kita dengan berbagai cara, dengan berbagai trik, kita kawal, alhamdulillah dia nggak bisa bergerak, sapi langsung diem. Sapi yang hasil dievakuasi langsung dibawa petugas menggunakan kendaraan towing. Sementara akibat kejadian ini kemacetan panjang sempat terjadi dari arah Taman Mini menuju Cibubur. Sementara itu di kawasan Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara, seekor sapi kurban tercebur ke dalam aliran Kali Sentiong. Sapi Bali yang berbobot 300 kg ini sempat terlihat berenang di aliran kali, sebelumnya akhirnya berhasil dievakuasi warga. Sejumlah warga kewalahan mengevakuasi sapi dari dalam kali ke daratan. Pas turun dari truk, ya sapi itu ada perlawanan juga dari sapinya ya kan. Terus lari-lari ke rel, lewat jembatan rel tuh langsung nyebur sapinya. Meski berhasil dievakuasi dari aliran kali, sapi belum dipindahkan ke masjid lokasi tujuan karena dikhawatirkan akan mengamuk kembali. Di Tebet, Jakarta Selatan, seekor sapi kurban terlepas dan kabur dengan cara melompat dari mobil pickup saat hendak akan diantar ke pemiliknya. Sejumlah warga yang berada di lokasi berusaha menangkap sapi tersebut dengan menggunakan tali. Sapi yang kabur ke tengah jalan menyeruduk kendaraan yang berada di depannya dan berusaha masuk ke stasiun pengisian bahan bakar hingga membuat masyarakat panik. Peristiwa ini sempat mengganggu arus lalu lintas Jalan Raya Tebet. Sejumlah kendaraan tidak berani melintas karena khawatir menjadi sasaran kemarahan sapi ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini persiapan sholat Idul Adha di Makassar, kita sudah terhubung dengan rekan Nana Jamal di Masjid Al-Markas Al-Islami. Nana, selamat pagi. Bagaimana jalannya sholat Id di Makassar? Iya, Cika, saat ini dari Masjid Al-Markas Al-Islami, panitia maupun juga masyarakat masih menyiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Karena memang untuk perayaan ataupun pelaksanaan sholat Idul Adha sendiri ini baru akan dilaksanakan sekitar pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ada yang spesial, Cika, dari pelaksanaan sholat Idul Adha pada 10 Zulhijjah 1445 Hijriah yang dilaksanakan oleh warga Makassar kali ini di Masjid Al-Markas Al-Islami, karena yang akan bertindak sebagai khatib sendiri ialah Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Beliau direncanakan akan mengisi khutbah pada kesempatan pagi hari ini, dan tentunya ini pasti akan sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat, di mana Prof. Mahfud MD nanti direncanakan akan membacakan khutbah mengenai hikmah pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim untuk membangun keluarga Indonesia. Dan selain akan melaksanakan bertindak sebagai khatib, Cikal, Prof. Mahfud juga direncanakan akan melakukan ramah tamah beserta dengan para pengurus dari Masjid Al-Markas Al-Islami. Belum kami ketahui apakah beliau juga akan melaksanakan pemotongan kurban ataupun juga mengikuti pemotongan kurban di Masjid Al-Markas Al-Islami. Namun karena adanya informasi tersebut, ini membuat para jamaah lebih cepat untuk datang ke masjid ini untuk dapat mengambil posisi yang spesial untuk bisa mendengarkan dan juga menyaksikan langsung untuk mengisi khutbah Cikal. Oke, Nana, tadi Anda sudah menyebutkan ada Prof. Mahfud yang akan hadir. Apakah ada informasi mungkin ada tokoh nasional lain yang hadir, tapi juga bisa Anda jelaskan di sana situasi cuacanya bagaimana? Apakah cukup mendukung untuk penyelenggaraan sholat Id di sana, Nana? Iya, Cikal, pejabat-pejabat lainnya belum terkonfirmasi siapa saja yang akan hadir untuk dapat mendampingi Prof. Mahfud dalam pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini di Masjid Al-Markas Al-Islami. Namun tentu saja dari cuaca sendiri, Cikal, ini sangat mendukung. Belum terlihat bahwa akan ada tanda-tandanya hujan, karena memang beberapa waktu belakangan ini di Kota Makassar sempat terjadi beberapa kali hujan di waktu pagi hari, dan hal ini belum menyurutkan minat ataupun juga semangat dari para masyarakat untuk bisa melaksanakan sholat Idul Adha.
Masyarakat sendiri sudah hadir ataupun datang sejak sholat subuh tadi, bahkan sudah bersiap-siap sejak tadi mengambil posisi masing-masing, dan di mana baik laki-laki ataupun perempuan ini sudah menempati posisinya. Dan untuk jamaah perempuan ini diletakkan di lantai 3, sementara untuk jamaah laki-laki di lantai 2, Cikal. Oke, untuk rangkaian acara sendiri atau ibadah sholat id hari ini apa saja, nanti sampai jam berapa untuk pemotongan hewan kurban? Apakah memang dilanjutkan langsung setelah penyelenggaraan sholat id, Nana? Iya, jika pelaksanaan sholat Idul Adha ini sendiri direncanakan akan dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Cikal. Nah, biasanya untuk pemotongan kurban ini sendiri baru akan dilanjutkan setelahnya. Namun karena adanya rencana ramah tamah yang akan dilaksanakan oleh Prof. Mahfud beserta dengan panitia ataupun juga pengurus dari Masjid Al-Markas Al-Islami, sehingga ini mungkin akan sedikit mengambil waktu seperti itu, baru kemudian untuk melanjutkan prosesi pemotongan kurban dari masyarakat yang menyumbangkan sapi kurbannya ataupun juga menyiapkan sapi kurbannya di Masjid Al-Markas Al-Islami, Cikal. Baik, Nana, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita akan memantau bagaimana persiapan sholat Idul Adha di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah dan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kita bergabung dengan Yasmin Natania di lapangan Simpang 5 Semarang dan Chamar Hainda di Masjid Istiqlal, Jakarta. Baik, kita ke Yasmin terlebih dahulu di Semarang. Yasmin, bagaimana persiapan jelang sholat Id di sana? Ya, selamat pagi Galuh dan juga pemirsa. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melangsungkan sholat Idul Adha 1445 di kawasan Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Adapun untuk pelaksanaan sholat Id ini akan dimulai pada pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang kami terima, Presiden Joko Widodo akan sholat Idul Adha bersama sang istri Ibu Iriana Joko Widodo, dan terkait dengan persiapan tentunya sudah dilakukan secara maksimal baik dari pihak penyelenggara, yakni dari pengurus Masjid Baitur Rahman, yang mana lokasi masjid ini juga berada di kawasan Simpang 5, kemudian juga dari pihak kepolisian terkait dengan pengamanan. Dari pihak kepolisian ini sudah menyebar sebanyak 325 anggota di sekitaran Semarang, khususnya di kawasan Simpang 5 untuk mengamankan proses sholat Idul Adha yang akan berlangsung kurang lebih 1 jam mendatang. Dan setelah ini, daripada itu juga terkait dengan untuk memastikan pengamanan berjalan dengan lancar di kawasan Simpang 5 ini, untuk arus lalu lintas ini sudah diberlakukan pengalihan arus, yang mana masyarakat yang hendak melintas ke area sini dapat diperhatikan ya, karena sudah ada semacam pembatas-pembatas di sekitaran jalan agar ini memang clear untuk masyarakat yang hendak melakukan ibadah sholat Idul Adha nanti. Dan memang untuk kawasan ini dipilih karena memiliki kapasitas lebih dari 10.000 jamaah. Dan selain daripada itu juga yang dapat kami sampaikan adalah nantinya setelah Presiden Jokowi melaksanakan sholat Idul Adha, Presiden ini akan menyerahkan hewan kurban kepada pihak Masjid Baitur Rahman, yakni sapi jenis limosin seberat 1,2 ton. Demikian. Ya, Yasmin, bagaimana dengan cuaca di sana? Apakah cukup cerah di pagi hari ini? Baik Yasmin, terima kasih atas laporan Anda dari Semarang. Selanjutnya kita akan lanjut ke Chamar Hainda di Masjid Istiqlal, Jakarta. Halo Chamar, bagaimana situasi persiapan untuk sholat Id di Masjid Istiqlal? Baik, selamat pagi Galuh, Cikal dan juga pemirsa. Tidak berbeda jauh dengan di Semarang. Saat ini saya sudah berada di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, dan saat ini persiapan ini sudah 100% selesai. Kami melihat pada pagi hari ini memang masyarakat ini berangsur-angsur datang ke Masjid Istiqlal, meskipun saat ini masih terpantau sepi begitu, dikarenakan nantinya untuk sholat Idul Adha akan dimulai pada pukul 7
pagi waktu Indonesia Barat. Sejumlah persiapan seperti yang tadi sudah disampaikan, sterilisasi dan juga pembersihan masjid sudah dilakukan setidaknya 2 hari menjelang 10 Zulhijjah yang jatuh pada hari ini. Dan saat ini saya tepat berada di pintu masuk pejalan kaki, di mana disediakan satu pintu masuk untuk pejalan kaki yang memang secara khusus ini sudah diberlakukan di pintu di depan Pertamina atau juga di Jalan Juanda. Jadi di sisi timur ini adalah salah satu dari 4 pintu yang dibuka oleh pihak dari pengelola Masjid Istiqlal agar masyarakat ini bisa masuk ke dalam masjid. Dan informasi yang kami dapat nantinya untuk pelaksanaan sholat Idul Adha yang akan menjadi imam adalah Imam Besar Martaumo Malaing. Kemudian khotibnya adalah Amin Suyitno selaku Kepala Litbang Kementerian Agama. Adapun nantinya tamu-tamu yang akan hadir, yang sudah dikonfirmasi hadir adalah Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin beserta dengan istri, yang nantinya juga akan ada penyerahan hewan kurban dan penyembelihan hewan kurban juga akan dilakukan pada hari yang sama. Saat ini tercatat ada 44 hewan kurban, 34 sapi dan juga 10 kambing, dan nantinya akan dilakukan penyembelihan oleh panitia khusus dari Masjid Istiqlal. Kemudian dapat kami sampaikan untuk kantong-kantong parkir, dikarenakan Idul Adha tentunya berbeda dengan hari-hari biasanya, dan antusias masyarakat untuk bisa beribadah di sholat Id kali ini tentunya sangat besar. Ada 6 kantong parkir yang sudah disediakan baik di selasar dari Masjid Istiqlal maupun juga di basement Masjid Istiqlal. Kemudian nantinya juga akan ada penjagaan kantong parkir di sekitar Jalan Juanda, kemudian ada di pintu parkir yang ada di Selasar Barat. Dan sementara untuk pintu-pintu yang sudah dibuka, sekali lagi ada 4 pintu yang sudah dipersilahkan agar masyarakat bisa masuk, dan 2 pintu khusus untuk VIP dan juga VVIP, yang mana nantinya ini akan menjadi jalur masuk untuk tamu kehormatan seperti Wakil Presiden, kemudian juga Duta Besar negara sahabat. Sementara demikian, Cikal dan juga Galuh. Ya, Camar, pukul berapa rencananya sholat itu akan dilaksanakan di Masjid Istiqlal? Ya, Galuh, rencananya sholat di Masjid Istiqlal ini akan dilaksanakan pada pukul 7 pagi, sehingga kami saat ini masih menanti kedatangan dari jemaah ataupun juga masyarakat yang akan melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal. Namun yang perlu diketahui bahwasanya sekali lagi untuk pintu masuk bagi masyarakat yang tidak membawa kendaraan ataupun juga pintu pejalan kaki adalah di tempat saya melaporkan saat ini, di Jalan Juanda yang mengarah ke Pertamina, sehingga Anda bisa masuk melalui pintu ini, dan nantinya akan ada pemeriksaan baik barang bawaan, ada sejumlah barang bawaan yang tidak diperkenankan untuk dibawa seperti senjata tajam, kemudian juga hal-hal yang membahayakan begitu. Tadi kami juga melihat bahwa tidak hanya pemeriksaan secara manual saja, namun juga ada pemeriksaan barang bawaan ataupun juga dari pemeriksaan manual yang dilakukan oleh petugas begitu, agar masyarakat ini bisa secara leluasa dan juga aman untuk masuk ke dalam masjid. Dan sekali lagi, Galuh, Cikal dan juga pemirsa, saat ini situasi di Masjid Istiqlal masih terpantau sepi. Meskipun begitu, masyarakat ini secara perlahan-lahan berbondong-bondong secara bergantian masuk ke Masjid Istiqlal, dan rata-rata kami melihat di sini adalah rombongan keluarga yang membawa anak-anak mereka untuk bisa melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal. Dan seperti diketahui bahwasanya Masjid Istiqlal ini tentunya dijadikan sebagai salah satu masjid utama untuk masyarakat di sekitar Jabodetabek bisa melaksanakan ibadah sholat Id pada tahun ini. Sementara demikian. Baik, Camar Hainda, terima kasih telah melaporkan dari Masjid Istiqlal Jakarta. Sebelumnya ada rekan Jasmine Natania dari Simpang 5 Semarang. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali dan selamat beribadah. Baik pemirsa, kita menuju ke informasi lainnya. Pesta Kesenian Bali ke-46 resmi dibuka di depan Monumen Bajra Sandi Renon, Kota Denpasar, Bali. Dan acara yang digelar hingga 13 Juli 2024 ini turut dihadiri Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo. Wamenparekraf Angela Tanusudibyo menghadiri pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-46 di Kota Denpasar.
Angela yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini tiba di panggung kehormatan dengan diarak mobil hias. Digelar di depan Monumen Bajra Sandi Renon, Kota Denpasar, PKB ke-46 menjadi wadah bagi aktivitas dan kreativitas seniman Bali. Di sini ditampilkan kesenian dan beragam kekayaan budaya dari 9 kabupaten kota seprovinsi Bali. Mengusung tema Jana Kerti Paramaguna Wikrama yang bermakna harkat martabat manusia unggul, pesta ini diharapkan dapat mengenalkan karakter masyarakat Indonesia yang ramah, bekerja keras, dan gotong royong. Angela optimis ajang ini dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Pulau Dewata. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pebiliar muda berkesempatan adu teknik dan strategi dalam pertandingan eksibisi melawan 2 juara dunia biliar Albin Ocean dan Francisco Sanchez Ruiz. Eksibisi ini menjadi motivasi dan pengalaman berharga bagi para pebiliar muda tanah air. Juara dunia 9 ball tahun 2016 dan 2021 asal Austria, Albin Ocean, dan juara dunia 9 ball tahun 2022 dan tahun 2023 asal Spanyol, Francisco Sanchez Ruiz hadir pada pertandingan eksibisi 10 ball The Real King yang digelar di Aipul, Bekasi, Jawa Barat. 2 juara dunia ini beradu teknik dan strategi melawan para pebiliar muda tanah air dalam eksibisi yang digelar Moore Production dan didukung PB Popsi ini. Pertandingan eksibisi bersama juara dunia ini telah menjadi pengalaman baru dan motivasi bagi para pebiliar muda untuk mengasah teknik dan mental bertanding. Lumayan senang ya, bisa break run out melawan Albin Ocean. Kalau untuk kualitasnya kurang lebih hampir sama sih, cuman yang membedakan dari kesempatan untuk bertanding di ajang internasional. Yang mungkin di daerah pun banyak, yang mungkin kita belum ketemu gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ajang seperti ini, ada banyak bibit baru yang akhirnya nanti bisa dibina menjadi atlet nasional Indonesia yang bisa berajang di kejuaraan dunia. Kedua juara dunia ini juga mengapresiasi dan menyatakan kekagumannya dengan talenta para pebiliar muda tanah air. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, atlet biliar asal DKI Jakarta Desi Aristia berhasil menjuarai Popsi Pool Circuit Seri 2 kategori putri di Bali. Pada laga pamungkas ini, Desi berhasil mengalahkan pebiliar ranking 1 nasional Silviana Lu asal Papua dengan skor 7-5. Popsi Pool Circuit Seri 2 tahun 2024 di Bali telah selesai dilaksanakan di Miles Biliar Lipo Mall, Kuta Badung, Bali. Pada laga penutup turnamen yang digelar sejak tanggal 8 Juni 2024 ini dimenangi oleh pebiliar DKI Jakarta Desi Aristia dengan mengalahkan Silviana Lu asal Papua di babak final. Pertandingan partai final berlangsung menarik, kedua peserta saling mengajar angka, hingga akhirnya Desi berhasil menyudahi permainan Silviana dengan skor 7-5. Udah kayak yakin aja gitu loh, yakin dan kayak ya udah maksudnya kita main sebaik mungkin, jadi kayak ya jadi enjoy, jadi ya udah gitu aja sih. Jujur aja karena dalam 2-3 tahun terakhir ini maksudnya kompetisi di tingkat nasional semakin banyak, jadi dapat dilihat nih kompetisi antar pemainnya semakin sengit. Sementara itu di kategori putra, atlet biliar asal Kalimantan Selatan Gebi Adi Wibawa Putra berhasil menjuarai nomor bola 9 single putra setelah menumbangkan Albert Januarta dari klub Karabau dengan skor 9-3. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, berbagai persiapan Salat Idul Adha dilakukan, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait Salat Idul Adha di Surabaya dan Yogyakarta, kita terhubung dengan rekan Oki Arisandi di Masjid Al-Akbar Surabaya dan rekan Anissa Rizkia di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Kita ke rekan Oki terlebih dahulu. Bagaimana Oki persiapan Salat Idul Adha di sana? Ya, selamat pagi pemirsa. Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya akan melaksanakan sholat Idul Adha tepat pada pukul 6 pagi nanti. Dan saat ini masyarakat masih terus berbondong-bondong datang memasuki Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Terkait dengan antusiasme, tadi sejak pukul 5 pagi warga sudah mulai datang dan dihimbau masyarakat yang akan melaksanakan sholat di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk sudah mengambil wudhu terlebih dahulu. Meskipun pengelola masjid sudah menyiapkan sebanyak 700
712 titik keran air wudhu. Namun untuk menjaga kenyamanan, masyarakat dihimbau saat datang sudah berwudhu dan terlebih lagi dihimbau untuk membawa kantong plastik yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan baik itu sandal atau alas kaki, supaya nanti karena pengelola masjid sudah menyiapkan space khusus di depan barisan saf jamaah sholat untuk meletakkan alas kakinya, sehingga nanti ketika keluar masyarakat tak perlu bingung-bingung mencari alas kakinya. Terlebih di Masjid Al-Akbar Surabaya sendiri ada 45 pintu masuk. Nah, belajar dari sholat Id Idul Fitri sebelumnya, masyarakat sempat kebingungan ketika hendak bertemu dengan suami, istri, anak, atau pasangannya. Sehingga masyarakat dihimbau untuk kembali mengingat betul-betul pintu masuk nomor berapa untuk menjadi titik kumpul ketika nanti selesai sholat, sehingga bisa kembali bertemu dengan keluarganya masing-masing. Terkait dengan aktivitas penyembelihan hewan kurban, pemirsa, dapat kami informasikan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya, Masjid Al-Akbar Surabaya akan menggelar penyembelihan hewan kurban H+1. Maka jika sholat Id akan dilaksanakan hari ini, hari Senin, maka penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan esok hari, hari Selasa, selesai sholat subuh. Nah, terkait dengan hewan kurban yang datang, kemarin sudah ada hewan kurban sapi dari Presiden Joko Widodo seberat 1 ton, dan tidak hanya dari Presiden Joko Widodo, sejumlah pejabat di Jawa Timur juga ikut memberikan hewan kurbannya, seperti penjabat Gubernur Jawa Timur, lalu juga Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, ada juga dari Kapolda Jatim, Panglima Brawijaya, dan sejumlah pejabat lain hingga masyarakat yang juga nantinya penyembelihan hewan kurban akan dilakukan esok, dan pembagiannya akan dilakukan untuk 2 kelurahan terdekat terlebih dahulu di sekitar Masjid Al-Akbar Surabaya, dan untuk pembagiannya tidak dibagikan kupon kepada masyarakat. Kami kembalikan ke studio. Baik, oke, terima kasih atas informasi Anda. Selanjutnya pemirsa, kita ke rekan Anissa Rizkia. Anissa, bagaimana antusias masyarakat menjalani ibadah sholat Idul Adha di sana? Ya, Cikal dan juga pemirsa, saat ini situasi di Masjid Gede Kauman begitu ya terpantau sudah mulai didatangi oleh para jemaah, yang mana memang sejak 15 menit yang lalu begitu mereka ini sudah datang memenuhi begitu soft yang paling depan, tepatnya di pelataran Masjid Gede Kauman ini, yang mana memang nantinya sholat Idul Adha akan dilakukan di area pelataran. Dan untuk saat ini memang masyarakat dihimbau begitu ya untuk mengisi soft yang terdepan terlebih dahulu, yang nantinya sholat Idul Adha akan dimulai tepat pukul 7 pagi. Namun sejak pukul 5:30 tadi masyarakat sudah mulai memadati pelataran dari Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman ini merupakan masjid tertua yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana ini dibangun sejak masa Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, dan pada hari ini begitu antusiasme warga masyarakat yang datang tidak hanya dari dalam kota saja ya, melainkan dari luar kota. Kemudian selain ada sholat Id yang akan digelar, juga nantinya akan ada penyembelihan hewan kurban, di mana total ada 11 hewan kurban sapi, kemudian ada belasan hewan kurban kambing. Salah satunya yang menjadi sohibul adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X. Selain itu yang menarik nih yang ditunggu-tunggu oleh warga Yogyakarta yaitu adanya grebek, di mana ini merupakan salah satu kegiatan yang dinantikan begitu setiap tahunnya seperti tahun-tahun sebelumnya oleh masyarakat untuk berebut gunungan begitu. Mereka ingin mendapatkan hasil bumi yang nantinya dibawa oleh para prajurit keraton, tepatnya di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Demikian laporan sementara dari Masjid Gede Kauman. Saya kembalikan kepada Cikal yang ada di studio. Baik, Anissa, terima kasih atas informasi Anda dari Yogyakarta. Dan sebelumnya ada rekan Oki Arisandi yang melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Teman-teman, terima kasih atas informasinya. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan pasukan tentara Indonesia siap diterjunkan untuk menyiapkan bantuan kemanusiaan di Palestina. Hal ini diungkapkan Panglima saat berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia Pusat belum lama ini.
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengaku telah menyiapkan pasukan serta berbagai macam fasilitas untuk mendukung operasi kemanusiaan di jalur Gaza, Palestina. Menurut rencana, Indonesia akan menyiapkan brigade komposit sebanyak 1.394 prajurit, 2 KRI beserta kru, dan 2 pesawat angkut Hercules C-130. Seluruh bantuan ini siap dikerahkan jika ada mandat dari PBB. Jadi bukan maunya kita. Jadi fungsinya enggak justru menghilangkan jati diri tentara. Humanitarian operation, jadi operasi kemanusiaan di Gaza. Tentunya ini kalau ada mandat dari PBB baru kita berangkat. Nah, yang saya lakukan sekarang adalah menyiapkan pasukan itu. Jadi ada brigade komposit, ada rumah sakit KRI, rumah sakit ya. Kemudian juga pesawat udara C-130 untuk mengangkut pasien dari Gaza ke Indonesia. Kita siapkan juga rumah sakit di Indonesia, rumah sakit RSPAD dan rumah sakit Bangsar Sudirman. Ya, kalau untuk penyiapannya saya sudah mulai. Kemarin saya sudah mengecek ke Batam Kesehatan, sudah siap. Untuk rumah sakit lapangan sudah siap dengan personilnya.